Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1601, Serigala di depan, Harimau di belakang, 2. Hingga saat ini, bintang air surgawi telah berevolusi menjadi bentuk kehidupan planet perantara. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. 2 tahun lalu, pasukan jurang maut turun dan mencoba menduduki bintang air surgawi. Kedua pihak memulai pertempuran besar, dan bintang air surgawi bukanlah tandingan mereka. Hanya dalam setahun, ia dikalahkan sepenuhnya. 7 binatang laut semuanya menjadi binatang buas neraka, dan dewa laut, perwujudan kehendak bintang air surgawi, juga tercemar dan terikat. Hari itu, kehendak Merkurius sepenuhnya berubah menjadi jurang maut. Bintang air surgawi akan dimodifikasi menjadi bintang jurang maut dan menjadi wilayah ras jurang neraka. Adapun tentara abis yang menyerang bintang air surgawi, mereka berada di bawah dewa super jurang maut, Benos. Komando tertinggi pasukan adalah salah satu dari 9 dewa abis terkemuka di bawah komando dewa abis, The Salamander Darah, Sina. Pada saat ini, di dalam bintang air surgawi, Salamander Darah Sina, yang seperti naga tiran dan memiliki sayap merah cerah seperti bulan darah, berjalan selangkah demi selangkah menuju surgawi. Kehendak bintang air, tersegel di altar jurang di depannya di bawah pengawalan ribuan bentuk kehidupan jurang. Itu adalah peri kecil yang tingginya kurang dari 1 meter dengan mata biru muda yang tampak seperti balon biru air. Sebagai perwujudan dari planet tipe lautan, tubuhnya seharusnya murni, tetapi pada saat ini, ia telah terinfeksi jejak jurang yang tak terhitung jumlahnya, dan keinginannya terus-menerus terkorosi. Kehendak planet, berhentilah menolak dengan sia-sia. Tak ada salahnya bagi Anda untuk memasuki pelukan jurang maut. Pada saat itu, Anda akan mendapatkan kesempatan untuk berevolusi ke domain yang lebih tinggi. Blood Salamander Sina menatap keinginan bintang air surgawi. Penolakan pihak lain terhadap polusi hanya akan membuat mereka membuang terlalu banyak waktu di bintang air surgawi. Lord Benos sedang bersiap untuk menyerang Laut Kosmik dan telah mengumpulkan bawahannya dari seluruh penjuru. Sebagai salah satu jenderal partai lain, Sina tidak bisa lagi membuang banyak waktu di sini. Dalam mimpimu, kehendak bintang air surgawi tidak dapat menerimanya karena ia memahami bahwa ketika ia memasuki jurang maut, ia bukan lagi dirinya sendiri. Selama perang, ia dapat dengan jelas mendengar tangisan binatang laut yang ia ciptakan saat berubah menjadi jurang maut. Bahkan setelah memperoleh kekuatan yang dahsyat dan berevolusi menjadi ras yang lebih kuat, meski terlihat garang dan bertenaga di permukaan, hatinya masih terus meratap. Jika mereka juga tenggelam ke dalam jurang, sama sekali tidak ada kemungkinan mereka akan dibersihkan. Di bintang air surgawi, kehidupan yang masih menolak invasi jurang maut tidak memiliki harapan. Apakah begitu? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menolak kami? Blood Salamander Sina berkata, alasan mengapa perang berlangsung begitu lama bukan karena seberapa kuat bintang air surgawi, tapi karena pengkhianat muncul di tentara abis dan memberi Anda cara untuk membersihkan kekuatan tentara abis, jurang yang dalam. Ia mengalihkan pandangannya dengan tajam ke arah kumpulan elit tentara abis ini dan berkata, jika saya tahu siapa pengkhianat itu, aku pasti akan membiarkannya memiliki kehidupan baru. Setelah berurusan dengan keinginan planet ini kali ini, Andalah yang berikutnya. Kehendak bintang air surgawi diam. Selama tahun ini, memang ada seseorang yang diam-diam membantu bintang air surgawi, tetapi tidak mengetahui siapa pihak lainnya. Ia melihat banyak tentara jurang maut, di mana para penjinak binatang buas neraka dari pasukan abis berada, di antara kelompok penjinak binatang buas tingkat dewa, seorang wanita berjubah hitam yang berdiri di samping ular laut jurang neraka memasang ekspresi tenang. Dia menghirup napas dalam-dalam. Dia adalah pengkhianat yang disebutkan oleh Blood Salamander. Namanya Yu Eling. Meskipun dia adalah anggota tentara abis, dia memang diam-diam membantu bintang air surgawi. Mudah-mudahan, dia tidak ketahuan. Apa yang disebut memperoleh kehidupan baru adalah memberikan semua rasionalitasnya ke dalam jurang maut. Pada saat itu, ia akan menjadi mesin pertarungan yang tidak berperasaan. Binatang iblis tanpa hati tidak lagi sesederhana keinginan mereka dipengaruhi oleh jurang maut. Namun, hal yang paling disesalkan adalah setelah sekian lama membantu bintang air surgawi, bintang ini, akhirnya jatuh. Saat ini, tentara abis ingin mengaktifkan sumber polusi super surgawi dan pada akhirnya mencemari kehendak planet ini.
Mereka tidak lagi ingin menunda terlalu lama di sini. Kehendak planet. Blood Salamander Sina mengeluarkan sumber polusi super surgawi yang diberikan oleh Dewa Super Abyss, dan melihat kehendak bintang air surgawi. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Ambil inisiatif untuk menerima jurang maut. Sebaiknya jangan biarkan aku menggunakan ini. Masih diharapkan bahwa bintang air surgawi akan menjadi bintang jurang maut dengan beberapa rasionalitas. Jika tercemar oleh sumber polusi super surgawi, hal itu tidak dapat menjamin akan menjadi apa bintang air surgawi pada akhirnya. Sepertinya kamu belum menyerah. Apakah Anda masih berpikir seseorang dapat membantu Anda sekarang? Hahaha, kamu bisa lihat apakah dia berani muncul. Salamander darah tertawa. Namun, saat berikutnya, langit berubah. Kehendak bintang air surgawi, Salamander darah Sina, penjinak binatang Yueling yang menyamar, dan bentuk kehidupan jurang tiba-tiba melihat ke langit. Tanpa mengetahui apa yang terjadi, awan hujan yang menutupi seluruh planet tiba-tiba mengembun. Hujan deras yang menyelimuti dunia mulai turun, dan tetesan air pembersih yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Blood Salamander Sina melihat pemandangan ini dengan bingung. Kehendak bintang air surgawi juga sedikit bingung, lalu ia melihat ke arah Salamander darah Sina. Apa? Permintaan aneh ini. Meskipun dia tidak tahu siapa orang itu, sepertinya seseorang datang untuk membantu bintang air surgawi. Sungguh kekuatan pembersihan yang kuat. Apakah itu orang yang diam-diam membantu bintang air surgawi? Tetesan air hujan ini mendarat di Laut Abyss, dan kekuatan jurang tersebut langsung dibersihkan. Ketika mendarat di binatang laut jurang, pikiran mereka yang terpengaruh oleh jurang tersebut segera pulih. Adapun makhluk hidup jurang yang telah memasuki jantungnya dengan kekuatan jurang, ketika bertemu dengan tetesan air ini, rasanya seperti menyentuh air mendidih yang disterilkan secara paksa. Dalam sekejap, hujan lebat yang membersihkan membuat pasukan Abyss menjadi berantakan. 1602 serigala di depan, harimau di belakang 3. Melihat pemandangan tersebut, Blood Salamander Sina langsung kaget dan kaget. Pada saat berikutnya, tidak diperbolehkan memiliki terlalu banyak pemikiran. Hujan deras yang membersihkan benar-benar membuat dia, yang telah mencapai tingkat dewa tertinggi, merasakan dampak tertentu. Hujan pembersih ini sepertinya memiliki kesadaran tersendiri. Itu adalah pembersihan yang ditargetkan. Efek dari hujan pembersihan yang ditemui Blood Salamander Sina sangat kuat. Tidak mungkin untuk menolak sama sekali. Setelah beberapa tetes jatuh, seolah-olah seluruh lautan bintang menekan tubuhnya, membuatnya bersujud dan berguling-guling di tanah. Ia sangat kesakitan, dan asap putih keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Beastamer Yueling, yang menyamar di Abyss Army, sangat terkejut. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Selain dia, bintang air surgawi mendapat bantuan. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Dia telah mendengar bahwa Asosiasi Perlindungan Lingkungan Laut Kosmik baru-baru ini mengambil tindakan besar terhadap tanah terkontaminasi. Mungkinkah bintang terpencil yang telah diserang ini ditemukan oleh pemurni Asosiasi Perlindungan Lingkungan Laut Kosmik? Meskipun dia tidak mengerti mengapa pemurni dari Asosiasi Perlindungan Lingkungan datang ke tempat terpencil seperti itu dan tidak pergi ke medan perang utama, Yueling sangat gembira. Dengan cara ini, setidaknya bintang ini bisa diselamatkan. Hujan yang membersihkan, kehendak bintang air surgawi yang tersegel dan tercemar juga menemukan bahwa seluruh planet sedang dibersihkan. Mau tidak mau dia akan sangat terkejut. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk melepaskan keterampilan membersihkan seluruh planet secara instan. Terlebih lagi, bahkan Blood Salamander yang kuat pun ditekan oleh hujan pembersih hingga berguling-guling di tanah. Apakah itu Asosiasi Perlindungan Lingkungan? Meskipun ini adalah planet pedesaan, tahun ini, kehendak bintang air surgawi juga telah memahami banyak pembagian faksi kosmik. Ia tahu bahwa tentara Abyss juga memiliki musuh. Kelihatannya desakan itu memang benar. Jika bukan karena kegigihan ini, mustahil menunggu bala bantuan tiba. Ledakan. Tidak lama setelah hujan pemurnian turun, langit bergetar, dan sebuah kapal perang putih besar muncul di langit. Brengsek. Saat salamander darah dan makhluk hidup jurang yang tak terhitung jumlahnya meraung, keinginan bintang air surgawi dan Yueling memandang kapal perang dengan antisipasi dan kegembiraan. Warnanya putih bersih, tanpa celah. Namun tak lama kemudian, ekspresi bahagia mereka berhenti. Di kapal perang putih besar,
bendera bajak laut hitam disisipkan rapat. Di setiap bendera bajak laut, ada tengkorak dan slogan yang sangat menakutkan dan jahat. Grup Bajak Laut Era, saat Anda bertemu kami, mohon jangan melawan. Kami hanya akan menjarah sedikit kekuatan dunia dalam jangkauan yang dapat diterima di planet ini. Kehendak bintang air surgawi. Dia membuka mulutnya sedikit dan merasa sedikit pusing. Suasana hatinya yang awalnya bahagia telah hilang. Bajak laut, bukan bala bantuan dari Asosiasi Perlindungan Lingkungan, tapi bajak laut. Berdasarkan kesan kehendak bintang air surgawi, tentara Raja Kegelapan dan bajak laut kosmik, semuanya adalah orang jahat. Meskipun slogan pihak lain mengatakan bahwa mereka hanya akan merampas sedikit kekuatan dunia dalam jangkauan yang dapat diterima di planet ini. Namun, bagaimana keinginan bintang air surgawi bisa mempercayai apa yang dikatakan organisasi bandit? Yang satu terkorosi menjadi bintang abis karena polusi, dan yang lainnya terkuras kekuatan planetnya dan menjadi bintang mati. Tidak peduli yang mana itu, keinginan bintang air surgawi tidak dapat menerimanya sedikitpun. Mereka mengalami bahwa tidak ada cinta di dunia ini, dengan serigala di depan dan harimau di belakang. Alam semesta terlalu berbahaya, jadi dia seharusnya tidak berevolusi menjadi kesadaran. Ah, kehendak bintang air surgawi juga runtuh. Ia melihat bendera bajak laut dengan mata berair dan menyadari bahwa tidak ada cinta. Astaga, Yueling yang berada di sampingnya juga kaget. Dia tidak menyangka bahwa orang yang turun ke bola air surgawi bukanlah armada dari Asosiasi Perlindungan Lingkungan, tapi organisasi bajak laut luar angkasa. Lelucon yang luar biasa. Pada saat ini, hal yang paling tidak bisa diterima adalah Blood Salamander dari tentara abis. Seorang bajak laut belaka. Di tanah terkontaminasi, ada juga banyak bajak laut luar angkasa. Sebagian besar bajak laut luar angkasa tidak punya pilihan selain menjadi bajak laut. Tentara Raja Kegelapan selalu berdedikasi untuk mencemari planet kehidupan ke dalam wilayah mereka dan memperluas kekuatan tentara Raja Kegelapan. Beberapa bentuk kehidupan planet yang tidak mau tercemar tetapi tidak bisa melawan akan melarikan diri dari planet mereka dan menjadi bajak laut kosmik di langit berbintang, dengan bebas. Oleh karena itu, di mata sebagian besar tentara Raja Kegelapan, para bajak laut ini hanyalah sampah dan tidak berarti apa-apa. Namun kini, kru bajak laut yang membingungkan tiba-tiba muncul dan langsung mengekang mereka. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, ini sangat memalukan dan sulit untuk dipahami. Tentara Raja Kegelapan, sekelompok sampah, menghilang. Susu terbang keluar dari kapal perang dan mengapung di atasnya sambil memandangi lautan hitam di bawah. Kemunculannya kembali mengejutkan orang-orang ini karena gambaran Susu adalah Raja Slime. Tidak ada yang menyangka Slime akan keluar dari kapal perang bajak laut ini. Namun, bagaimanapun juga, mahkota pemurnian bintang yang dikenakan Susu berwarna hitam dan biru. Memang terlihat seperti topi bajak laut. Tentu saja, yang terpenting, kata-kata arogan Susu mengejutkan sekelompok makhluk hidup di jurang maut. Tim bajak laut ini jelas tahu asal-usul mereka, tapi mereka tetap berani. Apakah mereka ingin mati? Bersihkan. Setelah keluar, Susu bahkan tidak melihat kehidupan jurang itu dan memurnikannya sendirian. Jika tidak segera dibersihkan, planet ini tidak dapat diambil alih lagi. Melalui kontrak laut bintang dan fluktuasi asal yang telah ditambahkan Siyu dengan sempurna belum lama ini, dengan pemikiran dari Susu, fluktuasi asal menyelimuti seluruh pasukan abis. Ledakan. Fluktuasi asal mula menghilang. Kekuatan polusi pada Dewa Neraka terbaik di bawah langsung menjadi sumber kematiannya, menghapus jejaknya tanpa alasan. Bab 1603, Serigala di depan, Harimau di belakang 4. Ah! Dewa jurang yang kuat dibersihkan menjadi abu di bawah ekspresi terkejut dari kehendak bintang air surgawi dan Yueling, dan langsung dibunuh secara instan. Situasi ini terjadi pada setiap prajurit tentara abis. Mereka langsung dibersihkan menjadi abu dan tidak mampu melawan. Sebagai mata-mata, Yueling hampir menangis saat melihat ini. Hewan peliharaannya juga hampir takut menangis, karena gelombang asal sudah bersentuhan dengannya. Tunggu, mereka adalah orang-orang baik. Orang baik. Jangan membunuh. Itu adalah ular laut jurang yang sangat besar. Yueling dengan cepat melihatnya. Yang membuat Yueling lega, meskipun kekuatan jurang di tubuhnya telah dibersihkan, ia tidak seperti bentuk kehidupan jurang lainnya. Bahkan tubuhnya dibersihkan menjadi abu, dan mati total.
Dia, dan abis-bis miliknya sepertinya tidak terpengaruh sepenuhnya. Dalam waktu singkat, seluruh pasukan abis di Heavenly Water Star dihancurkan sepenuhnya oleh Susu dengan kekuatan tempur penuh. Tidak, pada saat ini, Susu juga memperhatikan keinginan bintang air surgawi di bawah dan dua prajurit tentara abis yang belum dihancurkan. Metode penilaian gelombang asalnya adalah bahwa ia hanya akan dihancurkan jika ia memiliki kekuatan jurang maut dan hati yang mendambakan jurang maut. Jika hanya tercemar oleh kekuatan jurang, tapi seperti Daki, ia bisa menahan kekuatan jurang dan mendambakan kemurnian, ia hanya akan membersihkan kekuatan jurang di tubuhnya tapi tidak dihancurkan. Susu tidak menyangka orang seperti itu ada di Abyss Army. Kapal perang itu perlahan mendarat. Kehendak bintang air surgawi juga telah lolos dari polusi dan dibersihkan. Menghadapi situasi ini, kemauan bintang air surgawi patut disyukuri. Namun saat melihat slogan kru bajak laut ini, ia semakin panik. Satu telah dihancurkan, dan yang lebih mengerikan telah datang. Membantu. Setelah kapal perang mendarat, pintu kapal perang terbuka, dan Baby Ginseng yang mengenakan pakaian penelitian keluar. Melihat Slime pertama kali keluar dari kru bajak laut ini, dan kemudian Ginseng, kehendak bintang air surgawi dan Yue Ling lambat laun mulai sedikit bingung dengan konfigurasi kru bajak laut ini. Keinginan planet ini juga ada di sini. Baby Ginseng sedikit terkejut saat mengetahui kehendak bintang air surgawi. Ia berdiri di atas kapal perang dan berkata, sepertinya kami baru saja membantu Anda memecahkan masalah besar. Kalau begitu, tidak terlalu berlebihan untuk mengambil hadiahnya, kan? Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil lebih banyak. Tidak terlalu banyak. Selama, kekuatan dunia yang ditinggalkan cukup untuk membuat dunia beredar, tidak apa-apa. Ketika kehendak bintang air surgawi melihat Susu dan Baby Ginseng, jahat, ia tidak berani mengatakan apapun lagi. Bayi Ginseng sangat puas. Di tempat, di bawah ekspresi kaget dari kehendak bintang air surgawi, ia mengaktifkan rahmat dunia dan dengan paksa menjarah kekuatan dunia bintang air surgawi untuk menyuntikkannya ke dalam kuali kaisar surgawi miliknya. Itu benar-benar bisa dijarah. Kehendak bintang air surgawi merasakan kekuatannya terus diekstraksi. Tidak, saat ini, Susu melihat ke arah Yue Ling dan ular laut jurang neraka miliknya. Saat ini, Yue Ling juga terdiam. Dia belum pernah melihat bajak laut kosmik seperti itu benar-benar menggunakan penjarahan kekuatan dunia sebagai tujuan utamanya. Lagi pula, di alam semesta, ras paling terkenal yang bisa menjarah kekuatan dunia adalah raksasa kosmik. Selain itu, sangat sedikit ras yang dapat merampas kekuatan dunia dengan mudah. Namun dari kelihatannya, penelitian Ginseng ini dengan mudah melakukannya. Selain itu, kemampuan mengerikan Slime ini sebenarnya bisa langsung membunuh seluruh tentara abis dan membersihkan seluruh planet. Yue Ling hanya merasa bahwa dia telah menemui keberadaan yang menakutkan. Tanah terkontaminasi, sebenarnya memiliki kru bajak laut yang kuat. Tidak buruk. Namun, yang tidak disangka Yue Ling adalah Raja Lendir yang telah menghancurkan seluruh pasukan abis hanya memuji mereka sebelum kembali ke kapal perang belakang. Tunggu. Yue Ling buru-buru berteriak. Set. Kehendak bintang air surgawi melayang. Melihat kedua orang ini belum dibersihkan, diduga bahwa Bistamer manusia ini telah membantu bintang air surgawi. Dapat dirasakan bahwa pihak lain berbeda dari prajurit jurang maut lainnya. Apakah kamu juga ingin diculik? Biarkan saya menanggungnya, kata wasiat planet ini. 1604 bajak laut Siyu yang ganas 1. Aku, Yue Ling memandangi wasiat bintang air surgawi tanpa berkata-kata. Orang baik, kamu diam-diam membantu bintang air surgawi, kan? Saya baru saja melihat bahwa hujan pembersih tadi pada dasarnya tidak berguna bagi Anda, kata surat wasiat bintang air surgawi. Yue Ling berkata, iya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya hanya ingin tahu bagaimana saya bisa meninggalkan planet ini setelah tentara abis dihancurkan. Dia merasa tertahan. Susu kembali, dan hanya Baby Ginseng yang tersisa di luar. Ia duduk di kuali kaisar surgawi dan menarik kekuatan dunia. Tanpa menghentikan Susu, ia memilih bertanya pada Baby Ginseng. Tuan, bolehkah saya bertanya, apakah Anda benar-benar bajak laut kosmik? Boleh saya bergabung dengan Anda? Jantung Yue Ling berdebar kencang. Sekarang tentara abis telah dihancurkan, bahkan jika pesawat luar angkasa mereka tetap ada,
Dia, yang tidak tahu cara mengemudikan pesawat luar angkasa, tidak tahu bagaimana meninggalkan planet ini sama sekali. Dia tidak ingin tinggal di planet ini selamanya. Jika tentara abis ini dihancurkan, tentara abis lainnya pasti akan datang untuk menyelidiki selanjutnya. Dia tidak bisa tinggal lama. Yi, siapa kamu? Baby Ginseng melihat kombinasi bis tamer yang ditinggalkan susu dan tidak dihancurkan dalam kebingungan. Itu adalah seorang wanita berjubah hitam dengan kuncir kuda hitam. Matanya berair dan dia terlihat cantik. Sosoknya tidak buruk, tapi dia seharusnya bukan tipe Siyu. Tidak, Baby Ginseng langsung menolak. Yah, ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak dihancurkan? Kekuatan pembersihan barusan sepertinya tidak efektif untukmu, tanya Baby Ginseng penasaran. Yueling tersenyum pahit dan berkata, namaku Yueling. Saya tidak terpengaruh. Mungkin karena hatiku tidak berada di ras abis. Dia melihat ke arah ular laut jurang neraka yang sudah dibersihkan. Setelah merenung sejenak, dia memanggil barisan lain. Pada saat berikutnya, sprite elemen air dengan antena dan tubuh berwarna biru air muncul. Yueling, setelah dipanggil, peri kecil itu segera terbang ke pelukan wanita itu. Sprite pembersih iman laut. Bayi Ginseng sedikit terkejut. Segera diketahui bahwa peri kecil ini sangat mirip dengan susu pada tahap Blue Sea Sprite. Saya bergabung untuk menggulingkan tentara abis, kata Yueling. Bagus. Surat wasiat bintang air surgawi menangis. Namun, tidak lama setelah disentuh, keinginan bintang air surgawi tercengang. Halo, sosok lain tiba-tiba muncul di kapal perang. Itu adalah gadis kucing bertelinga kucing dan berpakaian tipis. Tatapannya yang membara menatap dada Yueling. Gadis kecil, sepertinya kamu membawa harta berharga. Bisakah kamu mengeluarkannya dan menunjukkannya kepadaku? Petik 2 tanda seru petik 2. Kehendak bintang air surgawi terkejut saat ia memandang Yueling dengan kesal. Dikatakan untuk tidak memprovokasi kelompok bajak laut ini. Lihat, itu sudah direnggut, dan sekarang bahkan akan direnggut. Meskipun kucing permata baru saja bangun, ia sangat energik. Ia terbangun dengan sendirinya karena merasakan warisan bintang harapan. Betapa beruntung. Benar saja, Ling, pikir gadis kucing permata itu dalam hati. Kemudian, ia melihat wanita yang ditinggalkan susu. Rasanya warisan bintang harapan ada di pihak lain. Yueling menutupi dadanya dan melihat anggota baru dari grup bajak laut era. Ekspresinya sedikit berubah. Anak baik, jangan takut. Apakah kamu mempunyai sesuatu yang istimewa pada dirimu, sesuatu yang mengandung kekuatan iman yang sangat kuat? Bisakah kamu menunjukkan itu padaku? Aku, Yueling mundur selangkah, bingung mengapa gadis kucing di depannya tahu harta apa yang dibawanya. Tidak, secara logika, itu tidak boleh dianggap sebagai harta karun. Setidaknya, setelah membawanya selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menemukan sesuatu yang ajaib pada liontin itu. Pada saat ini, menghadapi kru bajak laut yang sangat ganas, Yueling merasa dia tidak bisa menyembunyikan atau menolak apapun. Dia dengan kaku mengeluarkan aksesoris seperti liontin yang disematkan safir melingkar dari dadanya dan berkata, apakah ini? Mimi, gadis kucing permata itu berteleportasi di depan Yueling dan berkata, lumayan. Ini dia. Di mana kamu mendapatkan ini? Benda di depan mereka adalah salah satu warisan bintang harapan yang ditemukan Si Yu dan yang lainnya. Sekarang, ia jelas belum mencapai tujuan yang diperkirakan oleh burung hantu itu, namun ia langsung muncul di hadapannya. Kucing permata itu terkejut. Ini secara langsung memberikan pujian kepada Ling. Keberuntungan ini luar biasa. Ini adalah harta warisan keluarga kami. Dikatakan bahwa, dengan itu, Anda dapat mencapai apapun yang Anda inginkan dan mewujudkan keinginan Anda. Meski begitu, kelihatannya seperti benda biasa. Ini bukan barang biasa, tapi kamu tidak tahu cara menggunakannya. Itu sia-sia. Berikan padaku, kata kucing permata. Bisakah kita menggunakan transaksi? Apa yang kamu inginkan? Kalau tidak, aku bisa memuaskan salah satu keinginanmu. Yueling dan niat bintang air surgawi sedikit terkejut. Mereka tidak mengerti kenapa kucing ini begitu mudah diajak bicara. Mereka mengira pihak lain akan langsung datang untuk merebut harta karun itu, namun pada akhirnya, itu adalah transaksi. Ini, niat bintang air surgawi menjadi kacau, dan ia melihat ke arah bayi ginseng yang seperti bandit.
Oleh karena itu, mengapa transaksi dengan manusia ini, tetapi langsung dijarah olehnya? Yi, membantumu membersihkan kekuatan jurang maut bukanlah sebuah transaksi. Baby Ginseng sepertinya telah merasakan apa yang dipikirkan oleh kehendak bintang air surgawi dan memelototinya. Petik 2 tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Niat bintang air surgawi tercengang. Itu masuk akal. Bantuan penyelamatan lebih besar dari apapun. Bayi Ginseng menghela nafas. Rasanya niat dunia ini tidak terlalu cerdas. Ini harus menjadi planet baru. 1604 Bajak Laut Siyu yang ganas 1. Aku, Yueling memandangi wasiat bintang air surgawi tanpa berkata-kata. Orang baik, kamu diam-diam membantu bintang air surgawi, kan? Saya baru saja melihat bahwa hujan pembersih tadi pada dasarnya tidak berguna bagi Anda, kata surat wasiat bintang air surgawi. Yueling berkata, iya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya hanya ingin tahu bagaimana saya bisa meninggalkan planet ini setelah tentara abis dihancurkan. Dia merasa tertahan. Susu kembali, dan hanya baby ginseng yang tersisa di luar. Ia duduk di kuali kaisar surgawi dan menarik kekuatan dunia. Tanpa menghentikan susu, ia memilih bertanya pada baby ginseng. Tuan, bolehkah saya bertanya, apakah Anda benar-benar bajak laut kosmik? Boleh saya bergabung dengan Anda? Jantung Yueling berdebar kencang. Sekarang tentara abis telah dihancurkan, bahkan jika pesawat luar angkasa mereka tetap ada, dia, yang tidak tahu cara mengemudikan pesawat luar angkasa, tidak tahu bagaimana meninggalkan planet ini sama sekali. Dia tidak ingin tinggal di planet ini selamanya. Jika tentara abis ini dihancurkan, tentara abis lainnya pasti akan datang untuk menyelidiki selanjutnya. Dia tidak bisa tinggal lama. Yi, siapa kamu? Baby Ginseng melihat kombinasi bistamer yang ditinggalkan susu dan tidak dihancurkan dalam kebingungan. Itu adalah seorang wanita berjubah hitam dengan kuncir kuda hitam. Matanya berair dan dia terlihat cantik. Sosoknya tidak buruk, tapi dia seharusnya bukan tipe Siyu. Tidak, Baby Ginseng langsung menolak. Yah, ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak dihancurkan? Kekuatan pembersihan barusan sepertinya tidak efektif untukmu, tanya Baby Ginseng penasaran. Yueling tersenyum pahit dan berkata, namaku Yueling. Saya tidak terpengaruh. Mungkin karena hatiku tidak berada di ras abis. Dia melihat ke arah ular laut jurang neraka yang sudah dibersihkan. Setelah merenung sejenak, dia memanggil barisan lain. Pada saat berikutnya, sprite elemen air dengan antena dan tubuh berwarna biru air muncul. Yueling, setelah dipanggil, peri kecil itu segera terbang ke pelukan wanita itu. Sprite pembersih iman laut. Bayi Ginseng sedikit terkejut. Segera diketahui bahwa peri kecil ini sangat mirip dengan susu pada tahap Blue Sea Sprite. Saya bergabung untuk menggulingkan tentara abis, kata Yueling. Bagus. Surat wasiat bintang air surgawi menangis. Namun, tidak lama setelah disentuh, keinginan bintang air surgawi tercengang. Halo, sosok lain tiba-tiba muncul di kapal perang. Itu adalah gadis kucing bertelinga kucing dan berpakaian tipis. Tatapannya yang membara menatap dada Yueling. Gadis kecil, sepertinya kamu membawa harta berharga. Bisakah kamu mengeluarkannya dan menunjukkannya kepadaku? Petik 2 tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Kehendak bintang air surgawi terkejut saat ia memandang Yueling dengan kesal. Dikatakan untuk tidak memprovokasi kelompok bajak laut ini. Lihat, itu sudah direnggut. Dan sekarang bahkan akan direnggut. Meskipun kucing permata baru saja bangun, ia sangat energik. Ia terbangun dengan sendirinya karena merasakan warisan bintang harapan. Betapa beruntung. Benar saja, Ling, pikir gadis kucing permata itu dalam hati. Kemudian, ia melihat wanita yang ditinggalkan susu. Rasanya warisan bintang harapan ada di pihak lain. Yueling menutupi dadanya dan melihat anggota baru dari grup bajak laut era. Ekspresinya sedikit berubah. Anak baik, jangan takut. Apakah kamu mempunyai sesuatu yang istimewa pada dirimu, sesuatu yang mengandung kekuatan iman yang sangat kuat? Bisakah kamu menunjukkan itu padaku? Aku, Yueling mundur selangkah, bingung mengapa gadis kucing di depannya tahu harta apa yang dibawanya. Tidak, secara logika, itu tidak boleh dianggap sebagai harta karun. Setidaknya, setelah membawanya selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menemukan sesuatu yang ajaib pada liontin itu. Pada saat ini, menghadapi kru bajak laut yang sangat ganas,
Yueling merasa dia tidak bisa menyembunyikan atau menolak apapun. Dia dengan kaku mengeluarkan aksesoris seperti liontin yang disematkan safir melingkar dari dadanya dan berkata, apakah ini? Mimi, gadis kucing permata itu berteleportasi di depan Yueling dan berkata, lumayan. Ini dia. Di mana kamu mendapatkan ini? Benda di depan mereka adalah salah satu warisan bintang harapan yang ditemukan Si Yu dan yang lainnya. Sekarang, ia jelas belum mencapai tujuan yang diperkirakan oleh burung hantu itu, namun ia langsung muncul di hadapannya. Kucing permata itu terkejut. Ini secara langsung memberikan pujian kepada Ling. Keberuntungan ini luar biasa. Ini adalah harta warisan keluarga kami. Dikatakan bahwa, dengan itu, Anda dapat mencapai apapun yang Anda inginkan dan mewujudkan keinginan Anda. Meski begitu, kelihatannya seperti benda biasa. Ini bukan barang biasa, tapi kamu tidak tahu cara menggunakannya. Itu sia-sia. Berikan padaku, kata kucing permata. Bisakah kita menggunakan transaksi? Apa yang kamu inginkan? Kalau tidak, aku bisa memuaskan salah satu keinginanmu. Yueling dan niat bintang air surgawi sedikit terkejut. Mereka tidak mengerti kenapa kucing ini begitu mudah diajak bicara. Mereka mengira pihak lain akan langsung datang untuk merebut harta karun itu, namun pada akhirnya, itu adalah transaksi. Ini, niat bintang air surgawi menjadi kacau, dan ia melihat ke arah bayi ginseng yang seperti bandit. Oleh karena itu, mengapa transaksi dengan manusia ini, tetapi langsung dijarah olehnya? Membantumu membersihkan kekuatan jurang maut bukanlah sebuah transaksi. Baby ginseng sepertinya telah merasakan apa yang dipikirkan oleh kehendak bintang air surgawi dan memelototinya. Petik 2 tanda seru petik 2. Niat bintang air surgawi tercengang. Itu masuk akal. Bantuan penyelamatan lebih besar dari apapun. Bayi ginseng menghela nafas. Rasanya niat dunia ini tidak terlalu cerdas. Ini harus menjadi planet baru. Bab 1605, Bajak Laut Si Yu yang ganas 2. Jumlah susu yang dijarah dengan World Grace tidak terlihat banyak, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Ini, menghadapi permintaan kucing permata, Bistamer Yueling tampak sangat diam. Seolah dia enggan berpisah dengan liontin ini. Apa yang perlu diperdebatkan tentang liontin yang tidak bisa digunakan? Kucing itu cemas. Bagaimana kalau aku menukarkan buah budidaya yang lezat dan bermanfaat denganmu? Bayi ginseng, sialan. Kucing itu mungkin juga meminta baby ginseng untuk membayar. Tuan, saya adalah penjinak binatang dari planet surgawi di domain bintang biru merah. 20 tahun yang lalu, planetku diserang oleh tentara Raja Kegelapan. Keluarga saya direduksi menjadi hanya saya. Benda ini adalah satu-satunya peninggalan ibuku, kata Yueling. Kucing permata itu tertegun. Jangan lakukan ini padaku. Saya dapat memberikan ini kepada dewa, tetapi jika memungkinkan, bolehkah saya meminta Anda untuk membawa saya ke laut kosmik? Kata Yueling. Itu saja. Kucing permata itu tercengang. Ya, Yueling mengangguk. Kamu ingin pergi ke laut kosmik. Mengapa kamu pergi ke sana? Kucing permata itu bertanya. Saya ingin bergabung dengan Asosiasi Perlindungan Lingkungan, kata Yueling. Setelah planet ini diserang, saya berhasil melarikan diri. Kemudian, saya terus memikirkan cara untuk menyelamatkan planet saya. Kemudian, saya mengetahui bahwa Asosiasi Perlindungan Lingkungan Laut Kosmik telah melawan tentara Raja Kegelapan, jadi saya ingin bergabung dengan organisasi ini. Namun, karena saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan jarak jauh di galaksi, hampir tidak mungkin bagi saya untuk pergi ke laut kosmik sendirian. Oleh karena itu, 10 tahun yang lalu, saya memilih untuk bergabung dengan tentara Raja Kegelapan lagi dan menunggu kesempatan. Tentu saja, aku hanya berpura-pura bergabung dengan pasukan Raja Kegelapan dan tidak bergabung dengan mereka. Selama periode tentara Abis, ketika mereka menginvasi planet lain, saya mencoba memikirkan cara untuk membantu planet yang diserang. Sayangnya, hal itu tidak terlalu mempengaruhi hasilnya. Yueling menghela nafas dalam-dalam. Kekuatan pasukan Raja Kegelapan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan planet kecil yang diinvasi. Jika Asosiasi Perlindungan Lingkungan dan Tentara Raja Kegelapan adalah lawan, cepat atau lambat aku akan bisa bertemu mereka setelah bergabung dengan Tentara Raja Kegelapan. Pada saat itu, saya mungkin dapat memberi mereka beberapa informasi penting.
Awalnya, kali ini, saya pikir saya telah bertemu dengan seseorang dari Asosiasi Perlindungan Lingkungan, tapi saya tidak menyangka, Yue Ling tersenyum pahit. Pada akhirnya, itu adalah bajak laut. Itu konyol. Yah, dalam arti tertentu, kamu juga sangat beruntung, kata kucing permata. Asosiasi Perlindungan Lingkungan. Kebetulan sekali. Meskipun mereka bajak laut, siapa bilang bajak laut tidak bisa menjadi anggota Asosiasi Perlindungan Lingkungan? Sayangnya, masih ada yang harus mereka lakukan selanjutnya, jadi mereka mungkin tidak punya waktu untuk bergaul dengan pria ini. Baiklah, Ling, bisakah kamu mengajarinya mengemudikan pesawat luar angkasa dan membiarkannya pergi ke planet Raja Dunia sendiri? Pasukan Raja Kegelapan seharusnya meninggalkan pesawat luar angkasa, kan? Kucing permata itu bertanya pada kapal perang Ling. Tidak masalah, tidak masalah. Saya bahkan dapat meninggalkan asisten mekanik. Namun, dengan kekuatannya dan kapal perang yang ditinggalkan oleh tentara abis, sebagai seorang pemula, sama sulitnya dengan naik ke surga baginya untuk pergi ke laut kosmik sendirian. Pada saat ini, di bawah ekspresi terkejut dari keinginan bintang air surgawi dan Yue Ling, roh kapal perang muncul. Gadis kapal perang, Ling, berjalan menuju kucing permata dan berkata, Guru Ying, apakah ini nyata? Itu nyata. Kucing permata itu sangat bersemangat. Dengan cara ini, hanya ada 3 item warisan. Yue Ling tidak tahu bagaimana menggunakan ini. Dia merasa benda itu tidak ada bedanya dengan benda biasa karena dia tidak memiliki bakat untuk menerima kekuatan perlombaan doa bintang. Yah, jika itu dia, setelah menyatu dengan warisan bintang harapan ini, kekuatannya seharusnya mampu mencapai tingkat dewa tertinggi. Tidak buruk, tidak buruk. Ini adalah kekuatannya yang meningkat dengan cepat dengan sumber daya tanpa budidaya yang pahit. Seperti yang diharapkan, jika dia ingin naik level, sumber dayanya lebih cepat. Kamu baru saja mengatakan bahwa kampung halamanmu adalah planet surgawi dari domain bintang biru merah. Ling bertanya. Ya, Yue Ling mengangguk dan berkata, lokasi planet surgawi sudah sangat dekat dengan laut kosmik. Letaknya di tepi tanah terkontaminasi. Domain bintang biru merah, Ling membuat peta bintang dan berkata kepada Yue Ling, lihat, apakah domain bintang biru merah ada di sini? Ya, itu tempatnya. Melihat peta bintang yang dibuat oleh Ling, mata Yue Ling menjadi sedikit merah. Sekarang, 9 bintang kehidupan di domain planet biru merah telah ditempati dan dicemari menjadi bintang neraka. Ling melihat ke peta bintang dan berkata, apakah kamu yakin itu biru merah? Star Domain telah menjadi wilayah jurang maut. Itu benar. Siapa ras abis terkuat di sana? Bentuk kehidupan jurang tingkat dewa super, Benos, kata Yue Ling, pasukan yang saya ikuti berada di bawah Benos. Pihak lain sangat kuat. Itu adalah monster jurang yang telah melampaui 2 kali. Dikatakan bahwa saat ini, Benos sedang bersiap untuk bergabung dengan 9 dewa super tentara Raja Kegelapan lainnya untuk melancarkan serangan baru di Laut Kosmik dan memperluas tanah terkontaminasi, kata Yue Ling. Ling berpikir keras. Apa yang salah? Gadis kucing permata itu melihat Ling berpikir keras dan bertanya, 10 dewa super, cukup banyak. Tempat yang akan kita tuju adalah di domain bintang biru merah ini, kata Ling. Kucing permata itu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Oh, Yue Ling berasal dari domain bintang biru merah. Warisan Wistar dibawa keluar dari planet di Scarlet Blue Star Domain, jadi lokasi yang awalnya diperkirakan adalah Scarlet Blue Star Domain. Sekarang, meskipun telah menemukan warisan bintang harapan terlebih dahulu dan tidak perlu mencari, reruntuhan Dewi Wa juga ada di sana. Jika Si Yu ingin pergi ke reruntuhan Dewi Wa untuk melihatnya, dia masih harus pergi ke domain bintang biru merah. Dan tempat ini adalah garnisun militer sementara dari jurang super surgawi. Mungkin tidak mudah untuk masuk. Mengapa kita tidak mengirimnya ke World King Planet sebelum membuat rencana? Saran kucing permata. Pada saat itu, mungkin lebih aman untuk kembali ke Asosiasi Perlindungan Lingkungan sebelum pergi ke domain bintang biru merah. Sekarang dia telah menemukan warisan bintang harapan di area ini, seharusnya tidak perlu terburu-buru ke reruntuhan Dewi Wa, kan? Tidak, ayo langsung ke Scarlet Blue Star Domain. Saat ini, sosok lain muncul di kapal perang. Dia mengenakan pakaian perang merah dan putih dan tersenyum. Di atas kepalanya, Star Sea Sprite, susu, sedang berbaring dengan tenang. Ah,
Ekspresi kucing permata itu berubah menjadi pahit. See you. Kebetulan aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Dewa Super dari ras abis. Siyu bersandar di pagar dan berkata, Transcendent 2 masih dapat diterima. Reruntuhan Dewi Wa, 2. Kehendak Surgawi Super, 3. Pahala pertempuran dapat ditukar dengan bintang terbaik untuk memurnikan bintang sebagai hewan peliharaan. 4. Sumber Transendensi. Ayo bebaskan domain bintang biru merah dan hancurkan jurang super surgawi itu. Kami akan langsung kembali ke laut kosmik dari Scarlet Blue Star. Domain ini juga nyaman. Anggap saja ini sebagai hadiah untuk berterima kasih kepada gadis kecil ini. Siyu tersenyum. Guru Ying, kamu tidak takut, kan? Apa yang perlu ditakutkan? Gumam Ying. Bagaimanapun, bukan dia yang berkelahi. Dia adalah pendukungnya. Baiklah, kurasa begitu. Ling memandang Yue Ling dan berkata, terima kasih atas barang niat baiknya. Sebagai imbalannya, kami akan mencoba membantu Anda membebaskan rumah Anda. Oh benar, orang yang baru saja berbicara adalah Kapten Kru bajak laut kita. Di kapal perang ini, Anda harus mendengarkan perintahnya untuk segala hal besar dan kecil. Petik 2. Pada saat ini, Yue Ling tercengang. Memusnahkan jurang super surgawi dan membuka segel domain bintang biru merah. Dia menatap Siyu dengan kaget. Kru bajak laut yang sangat ganas macam apa yang bisa dengan mudah menghancurkan jurang maut yang super surgawi. Organisasi monster macam apa yang dia temui. 1607 Reruntuhan Bumi dan Dewi Wa 2. Kemampuan penyembuhan dan pembersihan yang diperoleh dari pengendalian cahaya yang telah mencapai tahap keterampilan surgawi juga dapat digunakan sebagai pendukung. Selain itu, beberapa binbirs yang suka bergosip juga telah menguasai kemampuan dukungan. Dalam hal penderitaan, Siyu tidak pernah membiarkan dirinya menderita. Dia telah mencoba yang terbaik untuk menarik semua dukungan yang dapat membantu. Setengah bulan kemudian, di ruang budidaya, kucing permata membuka matanya yang seperti permata. Meong, 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 meong. Ia melompat turun dari tempat tidur dengan penuh semangat, kembali ke bentuk kucingnya, dan mendarat di atas selimut untuk berguling-guling dengan liar. Sangat menyenangkan. Ia melompat dengan semangat dan menerkam ranjang empuk, berubah menjadi bentuk manusia. Setelah menghabiskan setengah bulan, dia akhirnya menggabungkan warisan ketiga, Bintang Harapan. Keterampilan Bintang Harapannya secara langsung meningkat ke tingkat kesempurnaan ahli di bawah peningkatan kekuatan warisan dari perlombaan doa bintang. Itu hanya selangkah lagi dari kemahiran sempurna. Menggunakan terminologi tambahan Siyu, itu adalah ahli plus 11. Itu sangat keren. Kucing permata itu merasa sangat kuat sekarang. Di bawah kepemimpinan tingkat keterampilan, selain berbagai buah budidaya dan sumber daya tingkat dewa super dalam setengah tahun terakhir, tingkat pertumbuhannya langsung meningkat ke tingkat dewa tertinggi dalam sekali jalan. Selama ada sumber daya, uang, dan tingkat kekuatan suci, itu sebenarnya yang paling mudah untuk ditingkatkan. Itu hanya perlu mengeluarkan sumber daya. Tentu saja, jika ingin mendapatkan kekuatan tempur yang sesuai dengan wilayahnya, ia masih harus meningkatkan kemahiran keterampilannya. Setelah bahagia, kucing permata itu memeluk bantalnya dan berpikir keras. Itu jelas berada pada level yang lebih tinggi sekarang, tapi skill unik serangan terkuatnya, skill kombinasi 9 elemen, Meteorite Disillusionment, masih tertahan pada tahap skill kuasi ilahi. Ini canggung. Tidak hanya itu, kendali spiritual dan cahaya surgawi 9 warnanya juga berada pada tahap keterampilan kuasi ilahi. Lupakan saja, selama level skill kuncinya tinggi. Tidak usah buru-buru. Saya masih muda. Kucing permata itu menghibur dirinya sendiri. Sekarang, skill terkuatnya adalah Wish Star. Setidaknya level skill balapan super ini tidak ketinggalan. Wish Star, yang mendekati keterampilan surgawi sempurna, mungkin dapat digunakan sebagai keterampilan bertarung dan keterampilan melarikan diri. Guru kucing. Pada saat yang sama, merasakan keributan seperti gempa di sisi guru kucing, suara Ling muncul di radio di dalam ruangan. Guru kucing, selamat atas kemajuanmu. Setelah fusi, silakan datang ke ruang konferensi. Hah, kucing permata dalam gaun doa bintang sedikit terkejut. Itu merapikan penampilannya dan berteleportasi ke ruang konferensi. Siyu, Ling, burung hantu, susu, dan yang lainnya semuanya ada di sana. Wow,
Ini adalah dewa terbaik. Ini terlalu cepat. Setelah burung hantu melihat kucing itu, mau tak mau ia berkata. Ini hanya 3/7 dari warisan bintang harapan. Seperti yang diharapkan dari kristal warisan perlombaan doa bintang. Jika ia bisa mengumpulkan semua kristal warisan, pencapaian kucing permata itu pasti akan melebihi perlombaan doa bintang sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah kristalisasi dari keinginan perlombaan doa bintang untuk mengumpulkan kekuatan seluruh ras. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Gadis kucing permata itu memasang ekspresi bangga di wajahnya. Apakah terjadi sesuatu? Dia bertanya. Siyu berkata, ya, kita telah sampai di pinggiran domain bintang biru merah. Saat ini, domain bintang ini disegel lapis demi lapis. Kami berencana untuk menyelinap masuk. Saya sudah mendapatkan peta bintang yang lebih detail dari Beastamers dari Scarlet Blue Star Domain, tapi ini bukanlah hal yang paling penting. Yang terpenting, peta bintang yang ditinggalkan oleh Dewi Wa hanya menunjukkan perkiraan jangkauan reruntuhan di domain bintang biru merah, tapi tidak di mana. Cukup sulit untuk menemukannya. Oleh karena itu, selanjutnya, kita harus mengandalkan kekuatan firasat guru burung hantu, bersama dengan kekuatan keinginanmu. Kami akan mencoba memprediksinya. Itu bukan masalah, kucing permata itu menyetujui. Kalau begitu aku akan mulai. Kata burung hantu prediksi. Mari kita mulai, mari kita mulai. Pada saat ini, burung hantu ramalan mengambil benda peninggalan Dewi Wa dan menggunakannya sebagai media untuk meramal. Dia menutup matanya dan mulai melakukan peningkatan pada kucing permata dan Ling. Segera, sebuah planet berwarna kuning kecoklatan muncul dalam pandangan gelap burung hantu. Tentu saja, jika hanya ada petunjuk ini, apa yang ditemukan Siyu dan yang lainnya di domain bintang biru merah tidak ada bedanya dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Bintang 3. Namun tak lama kemudian, pemandangan yang diprediksi oleh burung hantu itu berubah. 3 bintang mengelilingi planet kuning kecoklatan. Inilah tempatnya. Ditemukan planet berwarna kuning kecoklatan yang dikelilingi 3 bintang. Disitulah reruntuhannya berada. Dia membuka timeline-nya dan mengkonfirmasi. Lingkungan khusus ini seharusnya tidak sulit ditemukan, bukan? Ayo pergi. Siyu bangkit. 2 hari kemudian, di Scarlet Blue Star Domain. Kapal perang tersebut menggunakan metode tembus pandang, penggabungan, lompatan spasial, penyusutan, dan metode lain untuk melewati blokade berat tentara abis dan memasuki domain bintang biru merah. Meskipun garis pertahanannya sangat besar, kandungan teknologinya terlalu rendah, jauh di bawah kekuatan Ling. Ras jurang neraka yang menyegel wilayah bintang biru merah tidak cukup kuat, juga tidak kalah dengan Ling Dewa yang sempurna. Ini juga normal. Di bawah jurang maut yang super surgawi, tidak akan ada banyak dewa yang sempurna. Domain bintang sangat besar, mustahil semua tempat dipertahankan dan diselidiki dengan sempurna. Dari segi metode teknologi, ini bukanlah keahlian pasukan Raja Kegelapan. World King Planet mengklaim bahwa teknologinya berada di urutan kedua, dan hanya pasukan penguasa kosmik yang berani mengklaim sebagai yang pertama. Dan sekarang, kristal teknologi Ling jelas milik planet Raja Dunia. Setelah masuk, sesuai petunjuk prediksi burung hantu, Siyu dan yang lainnya mulai mencari planet kuning yang dikelilingi oleh 3 bintang. Menemukannya, dengan petunjuk yang tepat, pencarian akan jauh lebih mudah. Selama lingkungan langit berbintang tidak cocok, mereka sendiri dapat mengabaikannya secara langsung. Tidak perlu menyelidiki planet satu per satu. Bab 1608, Reruntuhan Bumi dan Dewi Wa 3. Tidak banyak planet kehidupan di domain bintang biru merah, dan kebanyakan di antaranya adalah bintang mati. Langit panas berbintang tempat kapal perang Ling berhenti jelas juga merupakan galaksi yang sunyi. Sumber daya di sini langka, dan lingkungannya sangat keras bahkan tentara abis pun tidak meninggalkan jejak apapun di sini. Situasi inilah yang paling membuat Siyu senang melihatnya. Jika reruntuhan bumi terletak di markas musuh, itu akan merepotkan. Ling, kenaikan bintang. Di bawah panggilan Siyu, Ling mulai turun ke planet kuning coklat yang keras ini. Planet ini memang terpencil. Setelah melangkah masuk, itu adalah gurun yang tak berujung. Tidak ada apa-apa. Ada fluktuasi kehidupan. Setelah turun, Siyu awalnya mengira bahwa tidak akan ada kehidupan di bintang mati ini, tetapi segera, dia menyadari bahwa dia salah. Saat mereka tiba, Ling mendeteksi gelombang kehidupan yang ada di planet ini.
Siapa itu? Mungkinkah itu Dewi Wa? Hal itu tidak mungkin terjadi. Balapan neraka. Itu tidak mungkin. Di sini, bentuk-bentuk ringan berelemen tanah dan ban dapat bertahan, tetapi tidak diperlukan kehidupan lain yang akan datang. Adapun ras abis yang menginvasi domain bintang biru merah, semuanya berelemen air dan berelemen gelap. Bahkan jika ada sumber daya di sini, kemungkinan mereka datang ke sini untuk menggali tidaklah tinggi. Berdengung. Segera, kapal perang itu muncul di atas fluktuasi kehidupan. Pada saat ini, pusaran pasir mulai bergemuruh di tanah yang mirip gurun. Pasir kuning beterbangan, dan monster setinggi lebih dari 10 meter yang tampak seperti kastil gurun bangkit. Seluruh tubuhnya terbuat dari pasir liar, tampak seperti pasir yang bertumpuk. Bukit pasir, mata, dan mulutnya merupakan lubang kosong. Penampilan ini mengingatkan Siyu pada orang-orang berlubang berkulit ungu dari Star Refinement Rache. Saat ini, paling cocok untuk menggambarkan bentuk kehidupan unsur ini sebagai binatang bukit pasir. Pada saat ini, binatang bukit pasir ini bangkit. Ia melihat ke arah kapal perang di langit dan mengeluarkan suara yang berat. Setelah sekian lama, akhirnya seseorang datang ke tempat ini. Apakah ini suatu kebetulan atau semacamnya? Ia menatap kapal perang. Pada saat ini, Siyu juga keluar dari kapal perang dan mendarat sendirian. Dia berdiri di padang pasir dan menghadapi binatang bukit pasir. "Halo," kata Siyu. "Maaf, apakah Anda penduduk asli planet ini?" "Saya adalah pemilik planet ini, orang luar. Planet ini tidak memiliki sumber daya yang langka. Jika tidak ada yang lain, tinggalkan tempat ini," kata Sendunebis. "Saya akan pergi setelah menanyakan beberapa pertanyaan." Siyu tersenyum dan berkata, "Jangan menjadi orang luar, teman. Saya ingin tahu sudah berapa lama Anda berada di planet ini." Binatang bukit pasir itu berpikir keras dan berkata, "Seharusnya sudah puluhan ribu tahun." Siyu berkata, "Lalu apakah kamu menemukan sesuatu yang istimewa di planet ini, seperti?" Siyu menggunakan waktu untuk mencari fluktuasi reruntuhan zaman tetapi tidak dapat menemukannya sama sekali. Misalnya, era kehancuran. Siyu bertanya pada binatang bukit pasir. Dia terus merasa bahwa identitas pihak lain tidaklah sederhana. Bahkan jika planet ini cocok untuk bentuk kehidupan unsur seperti itu, ada banyak pilihan yang lebih baik untuk makhluk tingkat dewa. Pasti ada sesuatu yang salah dengan keinginan tingkat dewa untuk tinggal di planet terkutuk selama puluhan ribu tahun. Seperti yang diharapkan, saat Siyu menyebutkan kehancuran zaman, aura monster benteng pasir secara bertahap menguat. Emosinya juga mengalami perubahan drastis. "Asalmu dari mana?" Itu bertanya. "Planet biru," kata Siyu. Setelah mendengar itu, emosi dari Sendunebis tiba-tiba menjadi aktif dari keheningan. Ia berkata dengan terkejut, "Anda dari planet biru. Kamu memang mengetahui sesuatu," kata Siyu. "Apakah kamu kenal Dewi Wa?" Binatang bukit pasir dengan cepat mengangguk dan berkata, "Ras kita adalah penjaga yang ditinggalkan di planet ini oleh Dewi Wa. Saya tidak tahu sudah berapa generasi kita menjadi wali. Tujuan kita di planet ini adalah menunggu kedatangan orang-orang dari planet biru. Saya tidak menyangka hal itu akhirnya akan terjadi pada generasi saya." Ia menangis karena bahagia. Meski tidak bisa menangis, pasir hisap jatuh dari matanya. "Kamu adalah wali yang ditinggalkan oleh Senior Wa." Siyu bahkan lebih bersemangat dan bersemangat. "Lalu, apa kamu tahu di mana Senior Wa berada?" "Senior Wa meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa kamu dapat melihatnya ketika kita sampai di reruntuhan." "Dia masih hidup, kan?" Penjaga benteng pasir berkata, "Tentu saja Dewi Wa masih hidup. Namun, apakah kamu sudah mengumpulkan cukup banyak untuk memenuhi persyaratan untuk memasuki reruntuhan?" Ekspresi Siyu membeku. Dia berkata dengan canggung, "Kondisi itu terlalu sulit. Saya belum mencapainya. Saya baru saja datang untuk melihat-lihat sesuai dengan lokasi peta bintang." Penjaga benteng pasir berkata, "Sial, bukankah itu berarti aku harus terus tinggal di sini?" Siyu. "Jadi ini poin kuncinya." Penjaga benteng pasir berkata, "Tubuh utama Dewi Wa tersegel dan tertidur di kedalaman bintang ini. Untuk beberapa alasan khusus, saya tidak dapat membangunkan Dewi Wa sebelum Anda memiliki kondisi yang cukup untuk membuka reruntuhan." Siyu berpikir keras. Ada apa dengan Dewi Wa? Tidur. Mungkinkah hidupnya telah berakhir dan dia hanya bisa menggunakan tidur dan segel untuk menunggu perubahan?
Atau mungkinkah terjadi sesuatu yang tidak terduga dan dia hanya bisa tidur? Apa sebenarnya yang dialami Dewi Wa setelah meninggalkan Blue Planet? Namun, dibandingkan dengan hasil dari naga leluhur, Yuan Feng, dan nenek moyang lainnya dari 5 ras dewa yang sudah sekarat, Dewi Wa setidaknya masih hidup. Itu sudah sangat bagus. Senior Guardian, bisakah kamu memberitahuku apa yang salah dengan Dewi Wa? Penjaga itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Siyu merenung sejenak. Kalau begitu, Tuan Penjaga, bisakah Anda memberitahu saya di mana reruntuhan itu berada? Meskipun aku tidak mengumpulkan 5 manusia super dewa, aku menemukan kunci lain yang mungkin bisa membuka reruntuhan. Bab 1609, Reruntuhan Bumi dan Dewi Wa 4. Saya ingin mencobanya. Jika aku mencobanya, itu tidak akan mempengaruhiku, kan? Penjaga benteng pasir memandang Siyu dan berkata, kamu menemukan cara lain untuk membuka reruntuhan. Apakah ini nyata? Ya, saya ingin mencobanya, jika memungkinkan, kata Siyu. Ini seharusnya tidak menjadi masalah, kata penjaga benteng pasir. Kalau begitu, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, ia merangkak ke bawah tanah. Di saat yang sama, lubang jurang besar yang terhubung ke tanah muncul. Siyu sedikit terkejut sebelum segera mengikuti. Setelah terbang untuk jangka waktu yang tidak diketahui, Siyu tiba di dunia bawah tanah dan melihat pintu tembok batu. Di pintu batu itu, ada sebuah pola. Ada 5 tempat yang tenggelam. 4 di antaranya berada di 4 arah, dan 1 lagi berada di tengah. Setelah Siyu melihatnya, dia menduga ini mungkin salah satu alasan mengapa Dewi Wa ingin menemukan 5 manusia super dewa. Saat ini, penjaga benteng pasir sudah menunggu Siyu di depan pintu batu. Dikatakan, ini adalah pintu yang menghubungkan ke reruntuhan zaman. Coba gunakan metodemu. Baiklah, pada saat ini, setelah memasuki dunia bawah tanah, Siyu mengaktifkan skill Passage of Time lagi. Dia menutup matanya sedikit dan mencoba berkomunikasi dengan kehancuran era ini dengan jiwa di bumi. Kemudian, dia bahkan maju untuk menyentuhnya. Namun, tidak ada pengaruhnya. Dia tidak menyerah dan memanggil bis Siyu lagi. Saat bis Siyu, yang memiliki aura super surgawi, muncul, penjaga benteng pasir di sampingnya tercengang. Orang aneh. Pada saat berikutnya, di bawah tatapannya, bis Siyu berjalan maju dan menyentuh pintu reruntuhan dengan 1 tangan, mencoba berkomunikasi dan beresonansi. Sayangnya, hampir setengah jam berlalu dengan cepat, namun masih belum ada reaksi. Siyu terdiam di tempat. Apa yang sedang terjadi? Jiwa bumi dan tubuh bumi binatang Siyu tidak dapat membuat reruntuhan bereaksi. Dia datang tanpa alasan. Seperti yang diharapkan, dia masih harus mengambil jalur 5 dewa super. Sial, aku tidak menantikannya. Ayo, penjaga benteng pasir, yang telah lama menonton, berubah dari antisipasi menjadi kekecewaan. Dewi Wa tidak akan melewatkan apapun. Metode pembukaan yang dia tinggalkan seharusnya menjadi satu-satunya cara. Kalian harus terus bekerja keras. Yah. Ia menatap Siyu yang marah dan berkata, ngomong-ngomong, jika sangat sulit untuk mencapai kondisi itu, sebenarnya, sebelum Dewi Wa tertidur, dia meninggalkan sesuatu untuk ras kita. Selain memberikan kekuatan yang cukup untuk melindungi planet ini, ada juga alat yang dapat diberikan kepada orang dari planet biru pada saat kritis. Apa? Mata Siyu berbinar. Penjaga benteng pasir berkata, alat yang berisi tiruan Dewi Wa. Dewi Wa mengatakan bahwa jika manusia di planet biru tidak cukup untuk memiliki 5 tubuh dewa super di masa depan, mereka dapat memanggil klon Dewi Wa dan memberikan bantuan kepada planet biru. Kalau begitu ini, bisakah kamu memberikannya padaku? Siyu bertanya. Meskipun dia yakin planet biru dapat mengumpulkan 5 dewa super dalam 100 tahun, akan sia-sia jika tidak mendapat bantuan lebih banyak. Baiklah, pada saat ini, penjaga benteng pasir juga menyerah. Ia mengeluarkan botol dari tubuhnya. Botol itu juga berisi sumber daya yang mirip dengan tanah penciptaan. Penjaga benteng pasir membuka botolnya. Sesaat kemudian, tanah memancarkan cahaya lemah. Retakan, botolnya pecah, dan tanah liatnya terus berubah. Sama seperti kehendak planet biru yang mengandalkan tanah penciptaan untuk menciptakan manusia sebelumnya, pada saat ini, tanah ini dengan cepat menampakkan wujud manusia. Tepatnya berbentuk ular berkepala manusia.
Makhluk hidup bertubuh ular dan berkepala manusia melayang di udara dengan mata tertutup. Wajahnya ditutupi pakaian, dan ekspresinya tanpa emosi. Gerakannya di udara sama lincahnya dengan Dewi. Tidak hanya tubuhnya yang anggun, pakaian yang disulapnya juga tampak ringan dan anggun. Segera, Siyu merasakan kekuatan suci yang mengejutkan darinya. Dia pasti memiliki kekuatan suci yang melebihi Baby Ginseng, Ling, dan Qi. Itu benar-benar melebihi standar dewa yang sempurna, seolah-olah itu adalah kekuatan besar yang hanya dimiliki oleh dewa zaman legendaris. Dan ini hanyalah tiruan. Dewi Wa memang sangat kuat. Pada saat ini, klon Dewi Wa membuka mata rohnya dan melihat sekelilingnya dari udara. Tatapannya tertuju pada penjaga benteng pasir dan Siyu. Bab 1610, mengontrak diriku sendiri, 1. Dewi Wa melihat klon ini, penjaga benteng pasir sangat bersemangat dan langsung menyapanya. Klon Dewi Wa mengangguk. Pada akhirnya, pandangannya terfokus pada Siyu, yang menelan ludah dan bertanya, apakah kamu manusia Bistamer dari Blue Planet? Tidak, tatapannya langsung tertuju pada bis Siyu. Kemudian, dia berpikir keras. Dari tanpa ekspresi hingga sedikit tidak percaya. Kamu punya rahasia besar tentang dirimu. Kehidupanmu sebelumnya berasal dari era terakhir. Penjaga itu menggaruk kepalanya ke samping, tidak bisa mengerti sama sekali. Ia, yang tumbuh besar di planet ini, memiliki pengetahuan yang bahkan lebih sedikit dibandingkan kehendak bintang air surgawi. Senior Wa, ketika Siyu melihat bahwa Dewi Wa dapat mengetahui hubungan antara binatang Siyu dan dia secara sekilas, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Dewi Senior Wa, aku dianggap sebagai manusia di planet biru dalam kehidupan ini, tapi aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kehidupanku sebelumnya. Ini juga alasan mengapa saya terus menjelajahi kehancuran zaman. Dewi Wa berkata, dengan menggunakan metode ini, kamu lolos dari kutukan bahwa zaman telah hancur dan kamu tidak dapat bertahan hingga zaman berikutnya. Saya tidak tahu apakah ini berhasil atau gagal. Dia menggelengkan kepalanya. Dia memandang Siyu dan berkata, kehidupanmu sebelumnya pasti sangat buruk. Kuat, tapi untuk bereinkarnasi ke era ini, kekuatanmu sepertinya telah hilang sepenuhnya. Sekarang, bahkan sulit untuk menolak tingkat Dewa Super. Siyu tersenyum pahit dan berkata, semacam. Namun, masalahnya adalah dia tidak tahu kenapa dia begitu kuat di kehidupan sebelumnya. Dia hanyalah orang biasa. Mungkinkah setelah dia meninggal, beberapa ilmuwan gila menggunakan tubuhnya sebagai eksperimen? Berapa banyak manusia super surgawi yang ada di planet biru sekarang? Dewi Wa bertanya. Ada 2, kata Siyu. Kaisar Si dan Kaisar Kong. Saya mengerti. Dewi Wa berkata, saya sedang terburu-buru sebelumnya dan memang tidak cukup memberikan bimbingan kepada pohon dunia. Mampu melahirkan 2 dewa super telah melampaui ekspektasi saya. Tapi ini tidak cukup. Jika kita ingin membuka reruntuhan ini, kita membutuhkan setidaknya 5 manusia super surgawi. Saat ini, kita masih kekurangan 3, tidak 2. Dia melihat ke arah Siyu dan berkata, kamu akan segera bisa menjadi dewa super. Saya bisa memberi Anda bantuan. Siyu senang, tapi dia masih menanyakan pertanyaan yang dia khawatirkan terlebih dahulu. Senior Wa, bolehkah saya bertanya pada level berapa tubuh utama Anda dan mengapa Anda tidak dapat dibangunkan dari tidur di sini? Dewi Wa terdiam beberapa saat sebelum berkata, tidak ada salahnya memberitahumu. Tubuh utama saya berada pada tingkat kuasi kosmik, puncak tingkat super surgawi. Saat itu, saya mendapat serangan balik karena gagal menembus tingkat kosmik dan hanya bisa dipaksa menyegel diri untuk memulihkan diri. Situasi saat itu sangat rumit. Upayaku untuk menerobos juga terkait dengan kehancuran ini. Singkatnya, sebelum saya bisa memasuki reruntuhan ini, saya tidak berencana membuka segel tubuh utama saya. Gagal menembus ke tingkat kosmik. Siyu sedikit terkejut. Sebelumnya, ia pernah bercanda dengan burung hantu tentang apa jadinya jika Dewi Wa berada di tingkat kosmik ke-6. Faktanya, Siyu dengan cepat meninggalkan pemikiran ini. Menurut beberapa catatan rahasia, ketika tingkat kosmik ke-6 aktif, Dewi Wa mungkin belum meninggalkan planet biru atau dilahirkan. Waktunya tidak cocok sama sekali, jadi tingkat kosmik ke-6 pastilah orang lain. Oleh karena itu, Siyu merasa tidak buruk jika Dewi Wa memiliki tingkat dewa super dan kekuatan seorang kaisar. Namun,
Si Yu tidak menyangka Dewi Wa lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia bahkan memiliki modal untuk mencapai tingkat kosmik. Meskipun dia gagal, level puncak Dewa Super sudah sangat sulit dipercaya. Di bawah 5 tingkat kosmik, setiap kaisar kosmik hanya memiliki 2 hingga 3 pengikut Dewa Super puncak. Jumlahnya sangat kecil. Senior Wa, apa sebenarnya syarat untuk menembus ke tingkat kosmik? Si Yu bertanya. Dewi Wa memandang Si Yu dan berkata, kamu. Jika saya tahu, apakah saya akan gagal? Dia membuat Si Yu terdiam. Dewi Wa berkata, saya tahu beberapa syarat untuk menembus tingkat kosmik, tapi itu mungkin belum tentu cocok untuk Anda. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa kondisi setiap ras dan individu untuk menembus tingkat kosmik berbeda-beda. Anda harus menemukannya sendiri dan mencobanya sendiri. Jalur orang lain tidak dapat ditiru. Kondisi terobosan setiap individu berbeda. Si Yu menggumamkan bimbingan Dewi Wa. Dia mengangguk dan merasa itu masuk akal. Dia tercerahkan. Memang sebagai level tertinggi di alam semesta, akan sedikit aneh jika bisa meniru jalur orang lain. Baiklah, klon ini tidak akan bertahan lama. Selanjutnya, saya dapat memberi Anda 3 bantuan. Saya berharap manusia di planet biru dapat melahirkan 5 dewa super secepatnya. Si Yu memandang Dewi Wa, ingin mendengar apa itu 3 bantuan. Dewi Wa berkata, bantuan pertama adalah selama era mistis planet biru. Selain reruntuhan Dewi Wa, saya sebenarnya menemukan reruntuhan era kedua yang terkait dengan planet biru di era terakhir. Namun saat itu, karena beberapa syarat tidak memenuhi, saya tidak bisa menjelajahi reruntuhan ini. Saat itu, saya menyembunyikan reruntuhan ini dan menunggu untuk menjelajahinya di masa depan. Reruntuhan ini mengandung peluang dan sumber daya yang cukup bagus. Anda dapat mencoba menjelajahi dan memecahkannya. Mungkinkah ada 5 sumber transendensi di dalamnya? Si Yu bertanya, memikirkan reruntuhan yang dimasuki Kaisar Si. Mungkinkah Dewi Wa sedang membicarakan kehancuran itu? Sumber transendensi. Dewi Wa menggelengkan kepalanya dan berkata, itu adalah reruntuhan perang kuno. Tampaknya telah dibuka oleh pertarungan 2 Beastamers yang kuat dari era terakhir.